Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Siang. Apa kabar guys? Baik. Hari ini materi kita yaitu tentang kenali potensi. Nah, yaitu kalau potensi itu apa itu potensi? Tahu potensi tidak? Kemampuan. Apa lagi? Kenali potensi, kesanggupan. Saya terima kan? Benar guys? Tahu? Bakat, minat itu namanya potensi. Kenali potensi. Berarti apa kemampuan potensi kita? Bakat kita apa? Minat kita apa? Nah, apa lagi? Kemampuan kita apa? Nah, di situ. Berarti kan itu namanya kenali potensi. Terus lanjut. Di sini kita akan mengenali potensi yang ada dalam diri kalian. Nah, sudah bawa HP semua? Sudah. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya. Dikeluarkan HP-nya, terus dibuka pencarian di situ. Klik Aku Pintar. Sudah? Sudah. Kalau sudah dibuka, kalau sudah ikuti tes sekarang. Ada? Klik ikuti tes sekarang. Ikuti tes sekarang sudah tadi? Terus ada tanda panah ada? Nah, klik tanda panahnya terus. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Ada? Nah, silakan diklik mulai sekarang. Nah, instruksinya juga tes gaya belajar, kan? Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya pilihlah A, B, C. Nah, kalau misalnya milih B, klik B. Nah, kalau misalnya milih C, klik B, C. Terus lanjut ke bawah, scroll ke bawah, ketemu selanjutnya. Nah, kondisi galau. Yang A, B, C itu diisi galau. Nanti bakal muncul gaya belajar kalian di situ. Mana yang tinggi? Ya? Mana yang sudah keluar hasilnya silakan di screenshot. Silakan diisi sesuai dengan ya. Nah, hasil itu dicatat di dalam buku kamu. Ya. Nanti biasanya pakai. Sitasa berapa dosen? Nah, Sitasa berapa saya? Ya. Visual 43%. Terus auditori 23. Kinestetik 30. Terus dia di atas ya? Fisika 30. 43. 26. Terus visual 16.
berarti visual bos 16 40 4 siapa nendang 40 ya. Oke. Screenshot. Di screenshot itu hasil itu. Ya pokoknya screenshot kan, tidak masalah. Itu bukan oh alamat itu enggak. Itu memang kebutuhan. Oh, kok kayak belajar saya ini untuk diri kamu. Itu bukan. Hah? Berapa tuh itu situasinya? Baik ah? Nah, tadi yang di Singapura 40% kok kinestetik itu gaya belajar pasti cocok dengan seperti itu. Nah, visual itu cocok seperti itu. Visual itu jadi kinestetik dengan auditori. Nah, tadi saya jelaskan apa itu auditori, apa itu kinestetik. Nanti saya jelaskan. Sudah screenshot? Kirim ke saya. Nah, jangan lupa di screenshot ya. Ya sudah. Hah? Pokoknya screenshot dulu situ. Oke, baru gitu. Terus apa lagi yang hasilnya tadi? Yang kalau hasil itu hitam tidak muncul itu berarti tidak usah dicatat di sini. Nah, yang dilaporkan saya itu yang dua tuh, yang muncul dulu kok. Nah, kalau perhatikan tadi Anda semua sudah mendapatkan hasil dari asesmen yang ada di Google tadi, yang di Aku Pintar. Nah, tadi sudah muncul hasilnya. Contoh, Najah berapa hasil tadi Najah? Hasil Najah tadi berapa, yang paling tingginya berapa tadi? Nah, yang paling tinggi Najah visual 40, visual yang paling tinggi. Apa visual itu? Nah, visualnya apa? Gaya belajar visual atau visual learning. Artinya apa? Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Itu cara Najah belajar. Lebih cocoknya macam itu ya. Terus gambar, grafik, warna atau tulisan. Nah, senang membaca dan mencatat. Itu Najah. Terus di situ yang untuk yang visual ya, siapa yang visual dulu? Angkat tangan yang visual. Yang tingginya di visual angkat tangan. 1, 2, 3. Terus yang tingginya di kinestetik angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Bisa? Tidak. Yang kinestetik itu. Yang audit kinestetik. Coba angkat tangan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang yang kinestetik. Berarti yang auditori angkat tangan dulu. Auditori cuma 2 orang. Nah, itu namanya gaya belajar. Gaya belajar itu ada auditori, kinestetik, dan visual. 3 macam itu. Yang pertama kita bahas yang visual dulu. Visual tadi lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Terus lanjut yang kedua, gaya belajar auditori. Auditori learner lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Yo, beda. Yang auditori dulu. Ya, lebih ke berarti kan lebih berhadapan macam itu berarti. Nah, terus senang berdiskusi. Ya, senang berdiskusi. Terus mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Ya. Terus cenderung mengulang
informasi dengan cara mengucapkannya. Yo, lebih senang macam itu. Nah, itu kan sudah nampak hasil. Karena auditori cuma berdua di sini. Terus yang gaya belajar kinestetik. Kinestetik belajar lebih efektif dengan menyentuh atau bergerak. Nah, saudara, itu kan hasil dari kamu karena kamu yang isinya sesuai kemampuan kamu, sesuai yang kamu senang tadi. Nah itu. Terus suka praktik apa namanya? Dan aktivitas fisik, senang olahraga macam itu. Kalau yang kinestetik, nah sudah paham gaya belajarnya? Sudah paham kemampuan kamu di mana? Nah, nanti ada yang gaya belajarnya senang belajar dengan diiringi musik. Ada yang itu. Ada senangnya, oh kalau berhadapan itu lebih enak, lebih jelas daripada kita cuma mendengarkan dari misalnya dari kita dari itu misalnya. Itu lebih kurang masuk dia dibandingkan dengan cara guru langsung mengajar macam saya depan. Itu lebih masuk. Nah, dari tiga macam ini tadi, nah, sesuai apa yang kalian rasakan, hal yang pertama kamu ketahui tentang gaya belajar kamu dulu. Sudah tahu tak gaya belajar macam mana? Sesuai tak dengan apa yang kamu rasa selama ini? Hah? Coba saya minta pendapat dari Kajol, dari Zelda yang auditoris. Coba pendapatnya tentang apa yang dihubungi tadi, yang aku pintar tadi. Ayo. Nah, kita refleksi dulu. Kita refleksikan, oh dengan kita adanya aku pintar tadi, saya tahu. Oh macam kau gaya belajar saya yang seharusnya. Ya kan? Oh, dengan adanya aku pintar itu tadi, saya tahu oh, kok kemampuan saya sebenarnya. Di bidang kok kemampuan saya sebenarnya. Nah, nanti selesai dari sini saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di kelas, guru maktel, supaya ngajarnya jangan sampai dipukul rata. Maksudnya macam mana? Oh, misalnya harus ada ibaratnya metode, ada caranya lagi supaya yang visual bisa masuk dengan belajarnya dengan cara auditori tadi. Oh, yang auditori bisa masuk belajar dengan kinestetik tadi. Nah, ke depan insya Allah guru-guru yang lain bakal saya beri juga jelasan tentang yang tiga macam itu. Paham semuanya? Paham kira-kira? Ya. Itu tadi dipegang, itu kemampuan belajar kamu. Gaya belajar kamu tadi sudah tahu. Apa itu? Pertamanya apa? Visual. Yang keduanya? Auditori. Terus? Kinestetik. Apa itu auditori? Hah? Auditori itu apa tadi? Belajar melalui senang berhadapan langsung tadi. Kalau kinestetik, banyak kinestetik itu sekali. Yang kinestetik apa? Apa maksudnya kinestetik tadi? Melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh untuk mengingatkan fakta seperti memanggil. Nah, terus yang visual itu apa? Sesuai dengan lebih senang dengan gambar atau grafik, itu lebih senang. Nah, yang auditori tadi lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Terus senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan guru.
Tiga, mudah mengingat informasi didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Yang kinestetik tadi, macam mana? Belajar lebih efektif dengan menyentuh. Dia lebih senang praktek tadi lah. Itu kalau kinestetik. Nah, jadi di sini kita dapat 3 gaya belajar yang efektif yang nantinya akan dilanjutkan oleh guru-guru lain. Nah, biarlah saya menyampaikan di gurunya macam mana menurut itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam